Satu-satunya harapan Indonesia di Australian Open 2025 terancam pupus. Mampukah Putri KW menghadapi badai tanpa Gregoria Mariska? Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Kabar mengejutkan datang dari Australian Open 2025. Tunggal putri andalan kita, Gregoria Mariska Tunjung, secara resmi ditarik mundur dari turnamen bergengsi ini. Ini adalah pukulan telak bagi tim Indonesia, mengingat performa gemilangnya di Kumamoto Masters 2025. Betul sekali, Speaker 1. Mundurnya Gregoria Mariska Tunjung tentu menyisakan pertanyaan besar. Setelah berjuang keras, bangkit dari sakit vertigo, dan mencapai final Kumamoto Masters 2025, banyak yang berharap Gregoria bisa melanjutkan momentum positifnya. Namun, keputusan ini diambil demi kebaikan atlet. Pelatih utama tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, menjelaskan bahwa Gregoria membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang. Ya, Imam Tohari menyatakan bahwa kondisi fisik Gregoria setelah final Kumamoto Masters 2025 memerlukan perhatian serius. Perjalanan jauh dari Jepang ke Australia, ditambah dengan pemulihan yang singkat, berisiko tinggi terhadap kebugaran fisiknya. Ini menunjukkan betapa ketatnya jadwal dan tuntutan fisik bagi para atlet bulu tangkis profesional. Kesehatan atlet adalah prioritas utama, meskipun keputusan ini berat. Tentu saja. Dan dengan mundurnya Gregoria, kini semua mata tertuju pada Putri Kusumawardhani, atau yang akrab disapa Putri KW. Dia akan menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di turnamen Super 500 ini. Sebuah tanggung jawab besar di pundak seorang atlet muda. Ingat, sebelumnya di Korea Masters 2025, Indonesia juga hanya diwakili satu tunggal putri, Nikadek Dinda Amartya Pertiwi, yang berhasil mencapai semifinal. Ini bukan kali pertama Putri KW mengemban beban seberat ini. Pengalaman di Korea Masters 2025 mungkin bisa menjadi bekal berharga. Namun, Australian Open 2025 adalah panggung yang berbeda. Putri KW akan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Sung Syo-yun dari Taiwan di babak 32 besar. Ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Sung Syo-yun adalah pemain yang ulet dan memiliki teknik yang cukup baik. Putri KW harus tampil fokus sejak awal. Jika berhasil melewati hadangan pertama ini, jalur Putri KW tidak akan mudah. Dia berpotensi bertemu pemenang antara Wen Chi Hishu dari Taiwan atau Ines Lucia Castillo dari Peru. Kedua pemain ini juga memiliki potensi kejutan. Sebagai unggulan kedua, Putri KW memang memiliki keuntungan di undian. Namun seperti yang sering kita lihat di dunia bulu tangkis, peringkat tidak selalu menjamin kemenangan. Putri KW harus mewaspadai setiap lawan, terutama mereka yang berperingkat di bawahnya, namun memiliki motivasi tinggi untuk membuat kejutan. Benar sekali. Di babak perempat final, Putri KW bisa saja berjumpa dengan lawan-lawan tangguh, seperti Pa Yupo, Chen Suyu, atau Chiu Pincian, ketiganya dari Taiwan, atau bahkan Asuka Takahashi dari Jepang. Ini adalah deretan nama yang tidak asing di kancah bulu tangkis internasional dan siap memberikan perlawanan sengit. Untungnya, Putri KW berada di bagian bawah undian. Ini berarti dia terhindar dari pertemuan awal dengan Ratu Bulu Tangkis Korea Selatan, An Se-young, yang berada di bagian atas. An Se-young adalah salah satu pemain terkuat saat ini dan menghindari pertemuan dengannya di babak-babak awal tentu menjadi keuntungan strategis. Dan jangan lupakan Ratchanok Intanon dari Thailand yang baru saja menjuarai Kumamoto Masters 2025. Dia juga berada di bagian atas dan berpotensi menjadi lawan An Se-young di perempat final. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di tunggal putri Australian Open 2025. Jadi, meskipun Gregoria Mariska Tunjung absen, Australian Open 2025 tetap menjanjikan drama dan pertandingan-pertandingan seru. Semua mata akan tertuju pada Putri KW, satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia. Bisakah dia melangkah jauh dan mengharumkan nama bangsa di tengah badai cedera dan persaingan ketat ini? Pertanyaan yang sangat menarik, Speaker 1. Perjalanan Putri KW di Australian Open 2025 akan menjadi ujian mental dan fisik yang luar biasa.
Kita semua berharap dia bisa memberikan penampilan terbaiknya dan membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki amunisi kuat di sektor tunggal putri. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia pasti akan menyertai setiap langkah Putri KW. Mari kita nantikan bersama bagaimana perjuangan Putri KW di Australian Open 2025. Jangan lewatkan setiap momennya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kanal kami untuk update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di analisis pertandingan berikutnya. Mampukah Sabar Reza, ganda putra kebanggaan Indonesia, mengukir sejarah baru di BWF World Tour Finals 2025 setelah evaluasi ketat dan persiapan matang? Selamat datang kembali para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas target besar pasangan ganda putra andalan kita, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani di ajang bergengsi BWF World Tour Finals 2025. Betul sekali, Speaker 1. Antusiasme penggemar bulu tangkis Indonesia sedang memuncak. Sabar Reza telah memastikan satu tempat di turnamen penutup musim BWF tersebut, yang akan diselenggarakan di Tiongkok pada tanggal 17 hingga 21 Desember 2025. Ini pencapaian luar biasa yang menunjukkan konsistensi mereka. Dan yang lebih menarik, mereka tidak hanya sekedar lolos. Sabar Reza ternyata memasang target sangat tinggi, membidik hasil minimal mencapai babak final. Ini bukan target main-main, mengingat ketatnya persaingan di level World Tour Finals. Tentu saja bukan main-main. Target minimal tembus final ini menunjukkan ambisi besar melampaui pencapaian edisi sebelumnya. Pada BWF World Tour Finals 2024 lalu, Sabar Reza terhenti di semifinal, kandas dari pasangan Malaysia, Aaron Chiai dan Soh Woo Yik dengan skor kembar 16-21. Sebuah kekalahan yang meninggalkan pelajaran berharga. Sabar sendiri mengungkapkan harapannya. Targetnya pasti ya, mudah-mudahan bisa melebihi pencapaian tahun lalu sih, juara atau final, amin. Ini semangat juang luar biasa untuk melangkah lebih jauh. Semangat itu sangat penting. Untuk mencapai target tersebut, Sabar Reza kini mempersiapkan diri serius. Salah satu bagian persiapan adalah mengikuti Australia Open 2025, turnamen terakhir mereka sebelum menuju Tiongkok. Australia Open 2025 ini panggung penting. Meskipun sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2025, Sabar Reza menegaskan akan tetap tampil maksimal. Ini bukan hanya pemanasan, melainkan ajang menguji strategi dan meningkatkan performa. Ada alasan kuat di balik keputusan tampil all out di Australia Open. Sabar menjelaskan, ya pastinya all out, karena kita walaupun sudah lolos di World Tour Finals, kita ingin menaikkan ranking juga. Semoga bisa tetap qualify di top 10-nya, dan semoga hasilnya bisa memuaskan di Aussie nanti. Ini juga tentang menjaga dan meningkatkan posisi mereka di ranking dunia. Peningkatan ranking tentu memberikan keuntungan dalam undian turnamen besar berikutnya. Selain itu, mereka melakukan evaluasi mendalam dari Tour Eropa beberapa waktu lalu. Evaluasi ini krusial. Reza menyampaikan mereka cukup senang dengan tren penampilan baik selama Tour Eropa. Ia berkata, evaluasinya kami cukup baik sih di Tour Eropa kemarin, karena juga grafiknya dari kemarin tuh pertama dari Denmark 16 besar, setelah itu di Perancisnya 8 besar, dan di Hilo-nya bisa sampai final. Progres positif yang patut diacungi jempol. Dari 16 besar di Denmark, lalu 8 besar di Prancis, hingga mencapai final di Hilo Open. Namun, ada satu hal mengejutkan dari Tour Eropa tersebut. Ya, poin penting diungkapkan Reza. Kondisi Sabar saat di sana tidak optimal secara fisik. Kondisi Sabar saat di sana tidak fit. Itu yang membuat saya sendiri bersyukur karena di turnamen terakhir tuh hasilnya maksimal meskipun belum bisa juara, kata Reza. Bayangkan, dengan kondisi kurang prima, mereka masih bisa mencapai final. Ini menunjukkan mentalitas juara dan chemistry kuat antara Sabar dan Reza. Meskipun Sabar tidak 100%, mereka tetap berjuang dan memberikan terbaik. Bukti pasangan ganda putra tangguh dan tidak mudah menyerah. Ini modal berharga untuk BWF World Tour Finals 2025. Dengan persiapan matang dan kondisi fisik prima, potensi mencapai target final bahkan juara semakin besar.
penggemar bulu tangkis pasti menantikan penampilan mereka. Tentu saja, kita semua berharap Sabar Reza bisa membawa pulang gelar juara dari Tiongkok. Perjalanan mereka menuju World Tour Finals 2025 ini akan menjadi sorotan utama. Dan jangan lupakan, persaingan di BWF World Tour Finals selalu sangat ketat. Hanya 8 pasangan terbaik dari setiap sektor yang berhak tampil. Setiap lawan adalah kelas dunia. Betul sekali, persiapan matang, strategi tepat, dan mentalitas kuat akan menjadi kunci utama bagi Sabar dan Reza. Kita doakan semoga mereka menjaga kesehatan, menghindari cedera, dan terus berlatih keras. Dukungan masyarakat Indonesia juga energi tambahan. Mari berikan semangat dan doa terbaik untuk Sabar Reza agar mengharumkan nama bangsa di kancah bulu tangkis internasional. Sebuah kisah inspiratif dari pasangan ganda putra Indonesia. Kita akan terus mengikuti perkembangan mereka. Jangan lewatkan setiap update dari kami.